Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tim Mbah Sabah. Untuk malam hari ini kita nggak akan mengeksplor tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang wingit. Tapi malam hari ini kita akan mereview benda-benda keramat atau benda-benda gaib. Malam hari ini saya sudah bareng bersama Mbah Sabah. Mbah Sabah gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Sehat? Sehat. Malam hari ini kita akan mereview benda-benda gaib ya Mbah. Oh, siap. Seperti apa isinya dan maknanya apa dan bentuknya seperti apa, mungkin Mbah nanti bisa menjelaskan. Insya Allah. Mungkin langsung saja bisa dicek seperti apa barangnya. Iya. Ini barang bukan dari pengambilan atau apa, semua ini barang dari orang yang sudah keberatan untuk merawat. Jadi sama yang punya dari saya, dan nanti sama saya ini mau dibuang. Nah, ini cuma sebagian kecil dari barang-barang yang pernah ada. Ini banyak sekali. Jadi kita sambil ngopi-ngopi sambil mereview barang-barang gaib ini. Ada sekali. Dari kali asam, tombak, ini nggak tahu apa. Ini yang paling seram. Ini berarti barang-barang ini dikasih orang ketika mungkin waktu menyimpan merasa terganggu dengan aura-aura gaib ini ya Mbak ya. Ini yang punya kan sudah tua. Iya. Ada yang anaknya sakit-sakitan, terus ada yang dia sendiri sudah nggak kuat, sakit-sakitan juga. Akhirnya kan suruh dibuang gitu. Nah ini sebetulnya mau dibuang, soal belum sempat. Ini masih banyak lagi, ini baru sebagian. Dan sudah saya buang itu sekitar 1 tas besar, saya buang ke laut. Ya mungkin kita akan mereview satu-satu dulu. Mungkin dari ini dulu ini. Ini namanya kayu apa tadi Mbak? Ini gali asem. Oh, gali asem. Gali pohon Asem. Pohon asem ya, asem merah ya, asem Jawa ya. Nah ini menurut Mbah ini kegunaannya seperti apa? Apakah di sini juga di dalamnya ada seperti jin atau apa gitu? Kita setiap gali asem itu ada yang penunggunya. Dan biasanya yang penunggu itu kuntilanak. Nah biasanya ini menurut orang yang punya ini, menurut mereka ini kegunaannya untuk apa ini? Ini bisa buat apa, nyembuhin orang. Oh gitu. Atau ada anak kecil panas, ini bisa digunakan. Ini untuk gali asam ya teman-teman, udah jelas. Dan untuk kedua ini apa ini Mbah? Ini tombak. Nah, kayaknya ini sudah terlalu tua teman-teman. Karena apa? Karatnya sudah mulai banyak keluar. Itu kegunaannya katanya apa itu? Ini dulu buat pamor, sama seperti ini buat jaga-jaga sama, tapi ini
kuat banget ini. Itu masih ada jinnya, Mbah? Masih, cuma kalau mau digunakan harus puasa dulu, puasa. Iya, iya. Yang mau. Itu untuk tombak yang satu ya, tombaknya kan ada dua ya. Ini untuk tombak tadi penjelasannya sudah jelas. Dan Ini sama. ini tombak yang kedua ini. Dua. Itu juga sama isinya. Sama. Kalau tombak ini jodohnya sama ini. Ini seperti keris, bukan keris. Nah ini. Nah ini sama ini jodohnya. Saya masih dulu. Nah kalau yang pegang ini dulu orangnya sering menikah. Nah, berarti ini untuk istrinya banyak. Ini pengasihan mungkin buat tarik cewek. ya. Buat teman-teman bisa menghubungi Mbah Sapa. Sama Ini untuk jodohnya tombak nih. sudah jelas ya. Ini biar nggak kelihatan sepanang, kita sambil ngopi. Oke. Terus lanjut ke keris, Mbah. Nah, Keris ya. ini sudah. Ini namanya keris Semara Bungkem. Semara Bungkem. Iya. Kenapa dikasih nama Semara Bungkem itu, Mbah? Sebab keris ini bisa untuk bunga orang. Oh. Contoh gini. Misalkan sampean ini punya ini. Iya. Nah, ini ada yang mau istilahnya mau jahat, mau apa, mau inilah datang mau marah-marah, ini cuma doang langsung diam semua. Ya. Ini namanya Ki Semara Bungkem. Coba ini bisa ditarik, bisa, cuma ini agak sudah rusak. Nah, bisa dikasih lihat ke teman-teman. Nah, Ki Semara Bungkem. Semara Bungkem, bro. Ini jelas. Apakah itu masih ada aura-auranya, Mbak? Masih. Masih. Ini bahkan kemarin sama yang punya ini sudah ngamuk. Jadi sebenarnya keris Semara Bungkem ini sudah minta dirawat kembali sama orang. Nah ini yang punya kemarin, nah ini anaknya sudah seperti stres, ngamuk. Ya juga yang 2 kali lah ngamuknya itu. Jadi ini yang ini penuhnya ular. Ular ini. Ki Semara Bungkem. Ini untuk keris Semara Bungkem ya, bro. Ini namanya Mas Ki Semara Bungkem. Oh iya, iya. Nah ini yang ini kalau orang Jawa bilang itu ini yang ngomong. Nah, berarti ini termasuk pasangannya juga. Pasangannya ini. Pasangannya juga. Ini pasangan. Nah ini yang sini ular, yang ini yang apa yang ngomong ini orang sudah tua, mbah kakek. Nah, berarti konon ada yang pasangan juga ya. ada. Jadi berarti ini bukan cuma manusia yang berpasang-pasangan, tapi jin juga berpasangan-pasangan. kalau yang ini sama ini seperti pengawal. Ini pengawalnya ini. Nah, ya ini udah jelas ya untuk keris yang berpasangan ini. Tadi siapa namanya? Mbah Semara Bungkem. Yang ini Ki Semara Bungkem. Ki Semara Bungkem. Ya, yang ini yang apa, pengasuhnya ini. Oh, pengasuhnya. Ngomong. Ya. Ya, itu Masukin udah dulu. Jelas, masukin dulu, Mbak. Oke. Untuk selanjutnya ini patung apa ini namanya, Mbak? Ini sebetulnya patungnya anak buah Nyiro Kidul. Ini Sosoknya seperti apa itu, Mbak? ini Yang perempuan sudah tua, ini jahat. Perempuan jahat. tua, katanya dia jahat. Berarti jangan dekat-dekat sama ini ya. Ini jahat ini. Ini menghasut senangnya ini. Ini kuningan ya, Mbak ya? Kuningan. Asli kuningan loh. Bisa lihat. Untuk selanjutnya, Mbak. Oh, itu keris juga tapi kecil ya, Mbak ya? Ini keris kecil. Yang ini buat pamor. Jadi yang pegang ini nanti akan disegani orang nanti itu. Ini. Cuma ya itu kalau mau
pakai ini harus basah dulu. Iya. Terus udah lama nggak pakai. Instan berarti ya. Lah itu apa isinya itu apa, Mbak? Isinya ini Apa? jin laki-laki. Cuman ini masih inilah. Kalau ini sama ini kuat yang Kismar Oh, iya, Buntung. betul. Ini kuat banget. Ini kurang kuat ini. Oh iya, lumayan. Jin tapi Terus kita kasih lihat ini dulu. Ini apa, Mbak, ini? ini sabuk. Nah, ini Wow. sabuk kalau pakai ini, nah seperti ini. Berarti buat kekuatan itu ya, Mbak ya? Kekuatan ya, kekuatan. Ini kalau berkelahi di kerubut di masa orang banyak, insya Allah bisa kuat lah. Ya, belum Untuk kekuatan membentengi diri. Nah, ini udah jelas ya, lihat sabuknya warnanya hitam. Terus lanjut itu dompet ya, isinya apa itu? ini sama dompet ini sih raja semua. Aja. Ini raja, ini juga sama raja. Ini buat jaga rumah, sama ini juga buat jaga lah. Ini raja seperti ada kayak tulisan Arab, warnanya kuning. Nah, ini ada ya seperti apa? Itu batu apa, Mbak? Ini seperti batu juga seperti atom. Cuma ini anehnya kalau dibakar ini bau apa? Minyak bambu. Coba korek-korek. Ini, Mbak. Ini seperti apa? Seperti atom. Ini bukan atom. Ini dibakar. Ini bau minyak bambu. Panas. Oh iya, bro, baunya minyak wangi yang bambu ya, Mbak ya? Bambu. Kalau dibakar ini bau. Terus juga Itu kayak apa ya, kayak atom tapi bukan atom, kayak batu bukan batu, tapi dibakar juga nggak mempan. tapi dia mengeluarkan bau loh. Iya, bro. Mungkin Nah, kalau itu kegunaannya apa, Mbak, itu, Mbak? ini kegunaannya ada yang mengatakan ini anti bakar. Nah, anti bakar kalau sama orang-orang yang bisa proses, ini bisa dibuat proses uang gitu, sama seperti AC anti cukur, sama seperti RB rata babi dan MD merek D5. Oh iya. Nah, ini bisa, cuma ini barang-barang semua ini mau dibuang semua ini. Makanya serahkan sama Mbah ya. Nanti akan dimusnahkan sama Mbah satu ini, biar tidak ada orang-orang lagi menyimpan barang-barang seperti ini. Ini batu jengkol. Ini batu biasa, cuma ini penunggunya cewek. Nah, Batu mirip banget seperti jengkol, bro. Tapi ini kayak jengkol beneran ya, Mbak ya. Tapi ini batu. Keren. ini ada cincin satu, cincin lagi. Nah, ini. Dan ini semua bukan buatan, ini alami semua. Kan ya buatan ini alami semua ini. Nah, barangkali ada yang mau bisa merapat sebelum saya buang. Bagi teman-teman yang berminat dan suka mengoleksi barang-barang seperti ini, benar-benar keramat, bisa menghubungi ke tim Mbah Saba ya. Tapi kalau yang ini sudah dipesan orang, pejabat.
Berarti jangan dikasih tahu Mbah, takutnya nanti teman-teman banyak yang minat sih. Ya, kalau Soalnya kalau yang ini Ki Semar Bungkem ini emang diburu sama pejabat-pejabat. Ini diburu, sangat diburu. Karena ini emang cocok sama pejabat. Kalau orang pejabat kan ada tamu yang mau gimana langsung nggak itulah. iya betul. Ini udah pesanan orang. Nah, kita nge-review ini dulu Mbak. Saya penasaran banget ini sama batu jengkol ini. Ini kegunaannya apa Mbak? Ini bisa buat berdagang. Nih, dagang. Cuma ya terlalu besar lah, kurang itu udah bisa taruh di rumah setiap malam, kalau enggak cuma kliwon, malam Selasa kliwon ini dikasih Minyak. bukan ya bunga minyak, bunga ini mintanya bunga apa ya, yang itu loh yang biasa buat orang meninggal, apa itu, kenanga. Nah, bunga kenanga ini mintanya ini. Jadi ini minyak apa, bunga kenanga setiap kalau enggak Jumat Kliwon berarti Selasa Kliwon. Ini saya potong sebentar ya Mbak. Saya mau tanya, sebenarnya ketika kita mengoleksi barang-barang seperti ini, apakah itu ada efek sampingnya sama ketika saya nyimpen ini ya? Apakah ada efek sampingnya yang mungkin apa minta tumbal atau kita mau makanin itu atau gimana Mbak? Itu tadi kalau kita menyimpan barang-barang seperti ini nanti kan lama-lama juga dia akan minta imbalan. Minta imbalan. Berarti kita dengan kita menyimpan ini rezeki semakin lancar, berarti dia juga minta imbalan ya Bang. Ya, berarti untuk teman-teman mungkin lebih baik kalau kita nggak ngoleksi seperti ini, mungkin ya lebih banyak berdoa, minta sama Allah lah. Rezeki semua kan yang ngatur Allah gitu. Cuma ya bagi orang kayak seniman, kayak kolektor kan udah beda masalahnya. Dia kan seperti senang lah nyimpen barang seperti ini. Nah mungkin ini untuk batu-batu gimana ini Mbah? Ini ada isinya semua ini Mbah? Ini ada semua. Iya. Rata-rata yang nempatin ini cowok sama cewek semua. Ya, jadi kuntilanak persingkat mungkin ini batu yang jelas ya, saya nggak tahu lebih jelasnya batu isinya apa dan kegunaannya apa, intinya yang jelas ini batu semua. Dan ini ada yang seperti mata cincin. Berarti yang ini sama yang dulu menemukan itu tiba-tiba di depannya, sedang duduk di depannya gitu batu ini. Jadi itu aneh. Mungkin dia batu ini mau ikut sama itu ya Mbah ya, sama yang melihat. Cuma setelah berapa tahun akhirnya kan ini kayak cincin itu ya Mbah, cincin tunangan malah. Itu apa isinya Mbah itu Mbah? Ini cincin isinya ini, bentar tak tanya dulu, tak dulu. Iya. Sambil lagi ngecek isinya apa, saya ngerokok dulu biar nggak sepanas. Ya ini sama, ini dulu diisi. Jadi batu diisi jin. Ini jinnya cowok. Ini buat yang apa, belum nikah, masih bujang nih, cocok ini. Seperti pemikat lah. Ya. Yang masih bujangan bila berminat silahkan. Ini bantu lagi sama ya. Jelas ini benda-benda keramat semua. Benda keramat semua. Dan ini masih banyak lagi yang di rumah sana, banyak lagi. Ya mungkin untuk lain waktu kita bisa review yang lainnya. Mungkin ini segini dulu aja karena ini juga lumayan banyak. Kalau mungkin untuk kita review malam hari ini semuanya, mungkin waktunya yang enggak itu namanya apa,
nggak cukup, jadi mungkin segini aja dulu. Mungkin ada pesan-pesan Mbah buat teman-teman di rumah, apakah lebih baiknya gimana ketika kita menyimpan barang-barang kayak seperti ini Mbah? Jadi untuk barang-barang seperti ini, kalau misalkan mau nyimpen, jangan percaya sama barangnya, tapi juga lama-lama tetap dipengaruhi sama jin. Jadi sebaiknya ya nggak usah lah, nggak usah. Tapi kalau emang minat atau kepingin ya, tapi ya hati-hati, sebab ini berurusan dengan jin semua. Oh iya. Kalau emang belum tahu apa namanya, belum pernah lah, ya mungkin mendingan nggak usah. Tapi kalau emang seperti kolektor pecinta barang-barang seperti ini ya nggak masalah, itu kan namanya juga hobi ya gitu ya. Seperti yang ini kan, ini yang ini jahat sekali, ini jahat, ini jahat sekali, ini cewek, ini anak karena ini ya pengikutnya Nyirah Kidul. ya kan, ini kuningan loh, berat. Bukannya seseorang, apalagi sini. Dan ini diketemukan bukan di apa, bukan di sungai, di sumur, enggak, ini di jalan. Jadi dulu seperti ini, ada bungkus apa putihnya. Jadi temukan ini di jalan ini, kira apa dibuka seperti ini. Dan jalan itu bukan jalan apa, bukan jalan tanah, bukan, udah aspal. Jadi aneh lah. Nah setelah dibawa pulang, ternyata yang menemukan ini apa, seperti kena gangguan jiwa. Nah itu. Ya mungkin cukup segitu dulu ya Mbah. Mungkin kita lain waktu bisa mereview benda-benda seperti ini lagi, karena malam hari ini sengaja kita baru review segini karena waktunya yang takutnya nggak cukup, jadi mungkin segini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video-video dari tim Mbah Sabah, dan jangan lupa ikuti terus video-video terbaru dari Mbah Sabah. Terima kasih Mbah. Ya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, yang belum silahkan di subscribe, di share, like, dan komen. Terima kasih. Kita ketemu lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.